warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-8. Izin memperkenalkan diri, saya Marsha Amelia Totosi. Saya Putri Alia Kasta. Saya Yunita Puspajayaningrum. Tebing Breksi terletak tidak jauh dari wisata yang populer di Yogyakarta, seperti Candi Prambanan. Candi Prambanan berjarak sekitar 3-5 km dari tebing Breksi, serta ada Candi Ijo. Candi Ijo berjarak sekitar 1-2 km dari tebing Breksi. Tebing Breksi berasal dari gunung api purba, yaitu gunung api Semilir yang disebut sebagai super eruption of Semilir volcano. Lokasi absolutnya 7 derajat lintang selatan sampai 78 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur sampai 50 derajat bujur timur. Lokasi relatif sebelah utaranya Prambanan, sebelah timurnya Kabupaten Klaten, sebelah selatannya Kabupaten Gunung Kidul, sebelah barat Kabupaten Sleman. Nilai gunanya masyarakat memanfaatkan tebing Breksi sebagai tempat wisata dan batuannya dipakai hiasan batu alam rumah. Candi Prambanan merupakan candi Candi Prambanan pada abad ke-9 dikatakan yang memerintah kerajaan Mataram kuno. Dibangunnya Candi Prambanan sebagai penghormatan kepada Trimurti, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Shiva, dan Dewa Brahma. Pembangunan dimulai dengan candi utama yang dipersembahkan ke Dewa Sura. Kemudian pembangunan berlanjut ke candi-candi perwara yang mengelilingi candi utama. Setelah Raka Ibu Kertan, raja-raja penerusnya terus melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan Candi Prambanan. Keberadaan Candi Prambanan erat kaitannya dengan Legenda Oro Jonggrang. Selain itu, ada relief yang menghiasi dinding candi yang menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, yang menggambarkan siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Keraton Yogyakarta bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga sebuah sistem sosial yang kompleks. Keraton Yogyakarta memiliki sistem stratifikasi sosial yang jelas, mulai dari sultan sebagai pemimpin tertinggi hingga abdi dalam dengan berbagai tingkatan. Sistem ini membentuk hierarki sosial yang kompleks dan memengaruhi interaksi sosial di dalam keraton. Adanya tingkatan di keraton membuat keraton memiliki norma dan nilai-nilai tradisional yang kuat, seperti adat, sopan, santun, dan etika Jawa. Norma-norma ini mengatur perilaku anggota keraton dan menjadi perekat sosial. Warga di Yogyakarta juga patuh sekali terhadap norma atau aturan yang berlaku di keraton, seperti harus menuntun kendaraan ketika berada di keraton dan berbagai aturan sopan santun. Di Malioboro ada pasar Beringharjo sebagai sentral atau pusat Malioboro. Mulai dari pedagang batik yang sudah turun-temurun sampai penjual makanan kekinian, semua ada di sini. Kerennya lagi, ekonomi di sini nggak cuma menguntungkan pedagang besar, tapi juga UMKM. Jadi kalau belanja di sini kita nggak cuma dapat barang bagus, tapi juga bantu perekonomian masyarakat Jogja. Pasar Beringharjo telah menjadi saksi bisu perkembangan kota Yogyakarta sejak abad ke-18. Konsep catur tunggal Keraton Yogyakarta yang menempatkan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat masih terasa hingga kini. Selain itu, pasar Beringharjo juga menjadi laboratorium sosial di mana berbagai lapisan masyarakat berinteraksi. Disinilah kita dapat melihat bagaimana ekonomi tradisional dan modern dapat melengkapi dan memperkuat.